Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara atau yang sedang di luar negeri, baik di alam nyata ataupun di alam gaib. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sebuah manfaat dari Anda setiap menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih banyak atas segala partisipasi dukungannya yang Anda berikan kepada channel Paduan Gaul. Semoga saja dari hal itu bisa kembali baik dan berdampak baik bagi kehidupan Anda masing-masing. Begitu kiranya pemirsa. Dan bagi pemirsa yang saat ini sakit, baik itu mengalami penyakit medis, penyakit hati, ataupun sedang galau, sedang putus cinta, ataupun ia mengalami masalah di rumah tangganya, semoga saja segera mendapatkan solusi yang terbaik, di mana solusi itu benar-benar dari Allah dan juga kembali kepada Allah, dan daripada solusi itu pun berdampak nyata baik bagi kehidupan Anda semuanya dan outputnya baik. Itu yang kami sampaikan. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang memiliki niatan untuk belajar bersama-sama dengan kami ataupun rekan-rekan kami yang sudah tersebar di penjuru Pulau Jawa, Nusantara, semoga saja dimudahkan daripada prosesnya, dengan segala sesuatunya dilancarkan semuanya. Itu juga yang kami sampaikan. Dan sedikit pemirsa narasi dari kami, di mana banyaknya kecantikan, ketampanan, dan kemolekan dari seorang manusia, baik itu laki-laki ataupun dari golongan perempuan, di mana bukan hanya daripada sisi dohirnya saja melalui sebuah perantara make up atau skincare, akan tetapi ada sedikit beberapa hal mengenai daripada sesuatu hal yang bisa membuat aura manusia itu terlihat cantik, tampan, dan juga berseri-seri saat dipandang manusia lain. Bukan hanya daripada skincare dan lain sebagainya tadi yang saya sebutkan. Ada sebuah benda khusus, di mana benda itu seringkali dipakai oleh manusia, di mana benda itu adalah disebut di dunia manusia itu benda susu. Dan susu itu sendiri berbagai macam variasinya, baik itu dari susu intan permata, emas, dan lain sebagainya. Dan manusia menggunakan daripada media susu tersebut dengan tujuan lain, untuk menarik lawan jenisnya, untuk membuat kagum daripada orang-orang yang mengikutinya, ataupun untuk membuat daya tarik tersendiri dan lain sebagainya. Itu tujuan-tujuannya. Dan di kesempatan ini kita akan coba mengungkap daripada perihal susu ini, di mana beberapa kalangan dari netizen yang menyampaikan langsung kepada tim channel Paduan Gaul, itu mereka memakai susu dan juga ada efek impact-impactnya, itu yang dipakai oleh manusia biasa. Namun saya juga melihat dengan mata beberapa kejadian-kejadian yang tak wajar di kehidupan dunia nyata sekarang ini. Seperti ini banyak manusia-manusia yang tiba-tiba diikuti oleh manusia lain pada umumnya yang tidak wajar, seperti halnya yang berada di barat, selatan, timur, dan lain sebagainya. Apakah memang murni mereka dari golongan kalangan alim manusia yang benar-benar membawa pengaruh positif, atau adakah unsur-unsurnya yang seperti yang saya sampaikan tadi? Dan mungkin bisa kita ulas nanti di kesempatan ini bersamaan dengan sebuah pengalaman nyata dari netizen dari channel Paduan Gaul, di mana susu ini yang dipasang oleh seorang ibu yang dahulu kala seorang perempuan cantik memakai susu di area pinggang ke bawah. Pada umumnya susu itu dipasang di wajah untuk melihat manusia itu terpikat. Kalau ini di area panggul, apakah untuk melihat bodinya yang aduhai, semlohai, atau apa sih pengaruhnya? Kita akan coba kuak pemirsa, dan nanti secara umum
manusia-manusia yang menggunakan hal seperti itu, adakah impactnya bagi manusia lain? Semoga bisa diambil hikmahnya, positifnya. Lebih-lebih kita pun tidak mudah heran dengan kecantikan, ketampanan, dan juga aura-aura manusia yang mungkin dianggap manusia itu sangat cantik, sangat tampan, atau lebih-lebih sangat berilmu, alim, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita jadikan sebuah pedoman dalam pembelajaran di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya mau tanya sedikit, apakah pernah memakai susu? Enggak pernah, Mas. Ya pernah. Cuman cuman ya ada niatan dulu, cuman tidak sampai. Alhamdulillahnya. Berarti kalau kamu memakai susu enggak menerima anugerah dari Allah. Aduh, sakit, Mas. Sakit. Sakit. Balas ini, Mas. Aduh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak pernah memakai susu. Alhamdulillah, Mas. Jadi terus terang pemirsa, dari kami sendiri tidak pernah memakai susu, malah dianjurkan untuk membuang semuanya. Itu yang kami sampaikan, dan mohon izin, mohon doanya di kesempatan kali ini untuk menguak daripada hakikat sisi gaib susu yang dipasang oleh seorang manusia di area pinggangnya. Dan juga adakah sih manusia-manusia lain yang memakainya untuk menarik lawan jenis, atau setiap manusia membuat dia tarik kuat. Kita akan coba kuat, semoga bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin dan menghormati Bapak apa pada hendak mediatornya tambah semua tolong salam penyusup pengikut atau yang mengamalkan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib terkuat yang membuat sakit di area panggul yang ada di foto ibu ini, yang benar-benar asli dari benda yang pernah dipasangnya di area yang terkuat, yang sekarang ini membuat gejolak yang asli. Tertarik ke tangan saya. Full proses mediator ini semakin nyambung full. Assalamualaikum. Bisa bicara bahasa manusia dan menggunakan langsung otomatis bahasa Indonesia. Dengan siapa? Golongan apa kamu? Oh, jangan macam-macam kamu. Woi, kamu apa? Saya golongan jin. Jin? Ya. Laki-laki apa perempuan? Ya. Saya mempunyai istri. Saya jin laki-laki. Loh, saya bekerja dengan istri-istri saya. Loh, gak enak kali bekerjanya sama istrimu. Ya kalau bareng kan lebih mudah. Saya ini di mana? Di tubuh teman saya. Allah. Istrimu dalam tubuh ibu ini yang membuat sakit di area panggulnya. Ada juga golongan siluman. Istrimu full, kami yang di belakang, istrimu di depan. Yang dari susu yang bangkit. Ya biar saya saja. Istrimu saja. Biasa bisa menggoda sedikit. Dia malu. Malu? Kenapa malu? Tidak banyak bicara dia. Oh, kamu dari apa sih? Dan dari mana kamu sebenarnya? Ya, saya berasal dari sebuah benda. Masukkan dalam tubuh supaya
Kalau saya menempati tubuh bisa menarik lawan jenis Wih. sebagai magnet daya tarik dari manusia. Kamu diposisikan di mana? Belakang, Belakang. Belakang mana? Jujur katakan. di belakang jasadnya. Area panggul. Boyo. Ya, Loh kok ditaruh di situ untuk apa? Seharusnya kalau untuk menarik kan di wajah. ya. Orang itu sebenarnya Hmm. tidak hanya memakai satu susuk Terus untuk menarik lawan jenis. Ada yang di bibirnya, ada di wajahnya, maupun di pinggulnya. wih. Supaya manusia dari lawan jenisnya ataupun orang-orang yang ditemuinya wajahnya cantik, badannya bagus, Bodinya semlohai. Jadi body semlohai manusia perempuan itu nggak murni mereka dari mungkin hasil dia berolahraga, hasil dia berjuang dengan memakai produk-produk tertentu itu tidak. Sebenarnya bahaya juga kalau orang memakai susuk terlalu banyak. Kok bisa? Kalau ada lawan jenis yang tidak terkendali nafsunya, pasti akan diperkosa orang itu. Wih. Gimana tidak menggoda sekali? Banyak di golongan-golongan kami yang menggoda lawan jenisnya. Pasti akan terpikat. Jadi, terus cara kerjamu di area belakang itu gimana? Saya buat besar. Apanya? Sininya orang yang melihat akan terpana. Panggulnya itu? Ya. Seperti gitar Spanyol. Akan terpana. Saya belum melihat bentuk postur tubuh seperti itu. Sepertinya rasanya berbeda. Saya bisik-bisik juga. Dari orang yang melihatnya. Ya, saya bekerja dari luar dan juga dalam. Nah, kamu yang di luar berarti istrimu yang di dalam. Bisa keluar masuk, bisa. Bergantian. Dan mungkin yang buat kedul-kedul itu. Itulah istri saya. Malu Wih, tapi genit, suka merayu. Wih, plonto. Terus ini ngomong-ngomong, banyak manusia yang memakai susuk seperti itu. Namun ya mereka terlihat sangat luar biasa dilihat oleh mata telanjang manusia. Aura bersinar. Tapi kebanyakan dan semuanya dari susuk seperti itu kamu yang bekerja, golongan-golongan gaib fasik maksudnya yang bekerja. Kebanyakan tidak ada golongan malaikat sekalipun didoakan pakai ayat-ayat tertentu. Semua karena di dalam susuk itu sendiri pasti ada niatan dari orang itu sendiri, dan juga ada yang membantu dari susuk, dari sebuah benda dimasukkan ke dalam jasad. Susuk itu sendiri banyak sekali dipakai, tidak hanya manusia-manusia sekarang, bahkan manusia-manusia terdahulu banyak juga yang memakai susuk. Kalau manusia dahulu kala itu manusia seperti apa yang sering memakai? Dahulu yang manusia dahulu kala hidup, banyakkan wanita. Mungkin seorang pelayan raja kah atau seorang apa? Wanita itu sendiri untuk memikat dari orang-orang utama, orang-orang yang memimpin, supaya dia menjadi slayer. Ya itu salah satunya. Dia tarik. Atau mungkin penari-penari. Itu juga banyakkan wanita yang memakai. Di depan, belakang. Di depan berarti tambah tambah besar. Mungkin seperti ini kalau buah itu berarti buah pepaya. Kalau kata teman saya itu yang pakai baju badai itu seperti itu. Pasti berbeda kalau di depan. Ya lebih banyak, lebih bagus. Tapi beresiko juga. Kalau ada orang yang tidak bisa mengendalikan, bisa diperkosa. Lagi-lagi diperkosa aja. Berarti itu ulah kamu, kalau manusia itu diperkosa oleh orang lain karena dia terlihat seksi atau cantik, itu berarti pengaruh golongan kamu yang bekerja. Ya. Karena banyak kasus pemerkosaan juga, itu berarti tak lepas golongan kamu. Pasti. Oke. Kalau kamu sudah sedikit menyebutkan orang-orang dahulu kala itu juga memakai, diantaranya dari golongan perempuan, mungkin para penari-penari dahulu. Ada juga dari mungkin yang mereka pelayan ataupun yang dianggap selir, kan begitu. Biar menjadi pusat perhatian. Oke, ya jelas. Terus ini yang saya tanyakan, adakah orang sekarang ini dari golongan manusia, baik dari golongan manusia awam atau yang dianggap manusia sangat alim, adakah sekarang ini? Banyak. Yang kamu lihat. Banyak. Jujur. Banyak. Kegunaan susuk itu sendiri banyak. Lalu yang sekarang ini
yang mungkin bisa dipahami manusia memakai susu dari golongan yang mana dan cirinya seperti apa? Semuanya bisa memakai susu. Yang secara umum ada nggak mungkin seorang manusia yang memiliki titel besar dianggap seorang yang alim kah? Adakah orang alim memakai susu seperti itu? Ada. Loh, Untuk kewibawaan supaya dia tenar. Tenarnya itu tidak sebentar, tenarnya lama. woi, Itu bisa memakai susu. ya bener loh kamu. Bisa di bibir nanti supaya pembicaranya itu tenang, terlihat berwibawa, tegas dan bijaksana. Susu Ada, bisa seperti itu. ada Ya ada. yang memakai seperti itu Ada. dari golongan alim manusia. Semua. Kalau alim, ya bisa Sekarang mempengaruhi ini- orang. Sekarang ini yang benar-benar nyata dan mungkin mendapatkan hasil dari kerjaan gaib fasik tadi itu yang seperti apa? Salah satu wujud contoh nyatanya. Apa maksud kamu? Yang benar-benar membawa hasil di mana dari dia memakai susu lalu banyak dicintai daripada mungkin perempuan, laki-laki atau dikagumi banyak manusia. Ya Ada dilakukan, ada. Dilakukan dia sehari-hari. Ya, bekerja maupun ada kegiatan-kegiatan lain. Bukan itu yang saya maksud. Yang memakai susu seperti itu dari golongan alim manusia itu ada, dan sekarang ini apakah ada wujudnya? Orangnya seperti apa dan di mana posisinya? Ya pasti ada kamu tuh. Ya banyak, barat, selatan, timur. Yang Ada. paling fenomenal. Siapa? Tidak tahu. Jujur, apa kamu tidak melihat? Coba kamu lihat dipandang semua. Ya banyak manusia. Yang paling ramai. Siapa yang kamu maksud? Nih, Ya. Orangnya ya seperti kamu ini. kenapa? Berpakaian rapi. Hmm. Rapi. Hmm. Banyak berbicara. Hmm. Banyak pengikutnya. Di wajahnya itu ya. Loh, orang itu memakai juga. Mas. Loh, bukankah mereka itu golongan alim manusia? Memiliki Ya. banyak pengikut dan juga pandai agama. Susuk itu sendiri bisa menambah kewibawaan. Bisa menambah aura-aura. Jangan bohong loh kamu, bohong terpotong-potong tubuhmu. Bisa menjadi magnet untuk menarik simpati dari orang-orang. Loh, terus orang yang ketarik itu orang yang seperti apa? Apa satu jalur di dalam tubuh dari manusianya, gaib-gaibnya, atau berbeda sih golongannya? Kok bisa Sama. mereka tertarik? Sama. Wih, jangan bohong loh kamu. Saya sudah berkata jujur. Bohong terpotong-potong. Sama kalau ada orang yang mengikuti dia, ya berarti dalam jasadnya itu banyak dari golongan kami. Golongan kami ya berkesinambungan, saling berkomunikasi untuk supaya orang yang memakai susu itu sendiri dia loh namanya besar. Oke, jelas berarti. Banyak untuk mencari rezeki bisa. Menarik. Itu kegunaannya. Nah, Lah terus, kalau orang yang dianggap dan di mata manusia itu dianggap alim, berilmu, dan juga berpengaruh baik bagi manusia, namun dia memakai hal seperti itu, apakah orang seperti itu pantas diikuti manusia? ya sebenarnya susuk itu sendiri dilarang. Untuk apa? Tubuh manusia ini kan sudah sempurna. Sempurna diciptakan dari Allah. Mengapa harus memakai dari benda-benda itu? Benda-benda itu sebenarnya ya tidak ada gunanya. Kenapa manusia bisa menggunakan susuk? Karena ada manfaatnya, ada kegunaannya dari susuk itu tersebut. Manusia senang kalau ada kegunaan-kegunaan dari susu itu sendiri. Banyak yang mencoba-coba, ada hasilnya, pasti kan akan tertarik dari susu itu sendiri. Terus nih, sosok yang mungkin kalau kamu kan tadi menyebut hampir seperti saya, orangnya agak kurus. Ya sama seperti kamu. Lalu orang yang dianggap sebagai keturunan dari baginda Nabi yang sedang ramai juga, ya mungkin dikatakanlah perawakannya hampir seperti saya, apakah juga memakai? Nih, Ya.
Ya, tapi sedikit. Jujur. Kebanyakan dari amalannya itu. Oh, jadi susu itu bukan hanya benda nyata, tapi dari amalan pun juga bisa. Bisa. Oh, itu kalau di dunia manusia mungkin dikatakan apa? Pengasihan. Ya. Kamu tahu juga itu. Saya nggak tahu kok. Dan kamu nggak boleh membuat fitnah loh. Buat fitnah hancur tubuhmu di sini. Ya, saya kan sudah berhati-hati dalam berkata-kata ini. Terus orang yang mengikuti dari orang yang dianggap alim, walaupun mereka alim, dianggap alim, namun mereka memakai benda-benda seperti itu, berarti nanti akan terjerumus juga. Ya jelas terjerumus. Dari orang yang dia ikuti, sebenarnya dia tidak tahu orang yang dia ikuti dia itu memakai susu. Dia itu diam-diam memakainya. Dilarang sebenarnya. Dia tahu. Oke. Dia sebenarnya tahu itu tidak boleh menggunakan seperti itu. Namun kok kenyataannya dia paham agama, namun memakai seperti itu. Ya hanya coba-coba. Siapa tahu ada efeknya. Jangan bohong loh kamu. Ada yang seperti itu sebenarnya. Kalau dia itu sengaja, karismatik. Hingga akhirnya banyak sekali pengikutnya. Bukan saya melecehkan atau merendahkan, tidak. Namun terkadang sesuatu yang tidak wajar itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan, kan begitu. Di balik ketidakwajaran itu pasti ada sebuah pertanyaan. Dan adakah gaib selain daripada susuk tadi yang bekerja? Pasti ada. Bulan apa mereka? Variasi. Entah itu dari leluhurnya, dari amalan-amalannya, maupun dari perbuatan-perbuatan dirinya. Pasti itu. Semoga paham pemirsa, jadi lebih berhati-hati dan waspada dalam mengikuti ajaran dari seorang alim manusia. Karena apa? Banyak keadaan sekarang ini alim manusia itu susah sekali ditemukan yang sebenarnya alim. Dan begitu. Ya, jangan kamu perbesar itu. Kenapa? Biar manusia bisa memilih-milihnya sendiri. Ya memang manusia nanti akan menemukan jalan-jalannya sendiri karena mereka memiliki tubuhnya sendiri, kan begitu. Ya itu bagus. Kamu kan jin. Apakah kamu berkenan menjadi jin muslim? Gak mau. Kenapa? Saya nyaman jadi jin fasik. Atau kamu mau langsung dihancurkan? Apa kamu bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin sang hyang nurjaya nama otomatis tubuhmu. Aduh. Jangan ditancap ini langsung. Saya tidak mau tubuh saya hancur. Mau apa tidak? Kamu jangan memaksa saya. Tidak memaksa, ini tawaran, namun sekarang ini hanya fase. Kamu agak keras ini. Ya gimana, harus lembut saya. Begitu. Bagaimana? Ya apa enaknya saya kalau mau jadi jin muslim? Kamu rasakan dulu ini mau apa tidak? Ya coba-coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iman Islam mulai dan masuk. Tambah dalam, semakin dalam istri merasakan hal yang sama. Jika berdusta pura-pura akan meledak. Repot ini saya ini nanti. Banyak sekali yang harus saya kerjakan. Bukankah kewajiban jin dan manusia itu hanya untuk beribadah taat pada perintah Allah? Apa kamu jadi budak iblis selamanya? Kekal? Ya nanti kalau saya mengerjakan ibadah, apa saya harus menyesatkan manusia lagi? Tidak. Tugasmu ibadah, manusia juga ibadah, kan begitu. Berarti saya tidak mengganggu manusia lagi? Ya iya tidak. Mau apa tidak? Ya udah, ibadah saja. Ya. Itu panggil dulu sama teman-temanmu yang buat sakit di area panggul itu tadi, yang buat gitar Spanyol. Itu ada siluman juga itu. Kamu sekarang dijadikan yang terkuat dengan jenis mau saya panggil dia kabur. Yang kabur langsung diledakan. Dia hancur itu. Yang mau saja ya. Ya yang mau. Yang menolak dari tubuh semua harus dihancurkan.
semua. Ya, sebentar. Anak saya masih. Sini. Jangan kamu tinggalkan, pelanggaran kamu itu mau berbuat meninggalkan anak aja. Ya, ini saya ambil. Dah. Serentak bersyahadat, ikuti kata yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Islam Islam itu termasuk semakin jelas, semakin keras, semakin dalam, yang menghalang-halanginya tapi menjadi hancur seluruhnya. Semua syarat Islam dan seluruh cara itu dilengkap dengan izin semuanya lengkap masuk. Amalia diri beliau semuanya mengerjakan ilmuannya dengan mengubahkan perang menawan semuanya masuk. Sallallahu ala Muhammad. Kembali ke jin muslim dengan seluruh piranti-piranti lengkap. Salam. Dimana kami tawan kembalikan dari tubuh ibunya ini yang pernah kami ikuti. Efek-efek bendanya, kotoran-kotoran bersihkan, efek penyakitnya itu. Semoga benda teman saya hancurkan. Tidak masuk hancur, keluar rantingnya. Pahit. Sudah. Kotoran bersihkan, racun-racunnya, pengaruh daya tariknya itu. Janjian saya masih dengan Tuhan saya siluman. Perjanjianmu dengan siluman atau iblis seluruhnya terputus dengan senjata. Saya mohon dengan jenis pedang. Saya dihadirkan. Putus. Dengan jasad ibu yang ada di foto ini beramai, terputus juga total semua. Bersihkan kotoranmu, racun-racunmu dan efek-efeknya semua, pengaruh-pengaruhnya itu. Mana caranya? Otomatis ilmu itu langsung menyatu dan mudah teraplikasikan, tersambung dengan kemampuanmu. Allah. Ya, saya bersihkan. Dia mempraktekkan semua. Semua kotoran-kotoran, racun-racun di kerajaan saya ada di belakang jasad. Yang luka nanti kamu mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu berikan serbat obat istirahat. Bantu ibu. Pindahkan semua. Sudah berarti terupgrade power keilmuannya dengan sembuh secara maksimal. Banyak dengan efeknya terus keluar mudah. Sakit-sakit hilangkan semua di sekujur tubuh itu. Sakit-sakitnya hilangkan semua, diobati. Kembalikan semua seperti sedia kala. Oh ya, ada yang saya besar-besarkan itu. Biar nanti tidak mudah jadi sesuatu hal yang membuat tertarik, hingga terjadi pergejolakan perkosa itu, pengaruhnya bersihkan semua. Jadi tarik manusia yang fasik. Ya, saya obati dulu.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada di kepala itu masih sebenarnya. Ya, Tinggal saya sedikit. cabut sekalian. Powermu lebih tinggi 5 ribu. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ada di kepala sampai ke kaki. Terus tarik kedua tangan. Nah, sudah semua. Dah. Jadi sambungan lagi. Dah. Susuknya nanti dikeluarkan, dibantu. Ya, sedikit-sedikit. Terus, kalau untuk perempuan itu susu bisa berpengaruh menjadi daya tarik laki-laki supaya dia diperkosa. Kan gitu yang kamu katakan. Ya bisa. Nah, kalau yang memakai laki-laki berarti dia akan mudah memperkosa perempuan atau bagaimana? Ya, kalau laki-laki memakai susu, pasti dia akan menyukai lebih dari satu perempuan. Woi, Dia akan menikmati perempuan-perempuan itu sendiri. Tidak akan ada puasnya. Pria kalau memakai susu itu sendiri. Oke. Banyak nanti wanita yang terpikat dengan dirinya, dimanfaatkan untuk lampiasan nafsu. Ya. Lalu kamu sempat menyebut bahwasanya golongan alim manusia dari orang yang saya bayangkan tadi juga ternyata memakai, karena banyak orang tersebut itu dikagumi kalangan manusia awam, dan imbasnya mungkin sekarang mereka baik, itu apakah kemudian kebaikan yang dikerjakan itu akan istiqomah atau mungkin di suatu masa akan kembali seperti sedia kala? Ya nanti akan ada masanya juga. Susuk itu sendiri ambil lupa karena sudah membantu melancarkan dari apa yang dia jalankan saat ini, memperlancar semua apa yang dia jalankan saat ini. Nanti akan hancur ya sehancur-hancurnya juga, karena sudah dibantu sukses-suksesnya. Dan setiap yang dipandang manusia itu baik belum tentu baik dalam arti yang sebenarnya begitu. Ya itu kan dalamnya juga, bukan dari luarnya saja. Jadi pandangan manusia walaupun melihat si A itu terlihat alim baik, itu belum tentu dalamnya sebenarnya itu baik, belum tentu. Ya, jangan dipercaya begitu saja. Lalu apa sih yang ingin kamu sarankan bagi manusia sekarang ini menyikapi suatu kekaguman kepada manusia cantik, manusia tampan, atau yang dianggap manusia itu tampan dan alim itu kayak apa? Ya, perlunya itu seperti apa, dan memperkuatnya supaya tidak mudah mengagumi sesuatu berlebihan itu caranya kayak apa? Ya, meskipun orang itu sendiri dianggap orang alim, ya jangan percaya begitu saja. Kealiman itu sendiri pasti ada anggapan dari manusia itu sendiri. Jangan percaya begitu saja dengan mudah. Dan menyikapi manusia yang memakai susu walaupun dia biasa tapi terlihat cantik, itu manusia pun nggak harus langsung mengerahkan nafsunya begitu. Ya, atau kayak apa? Ya sebenarnya manusia yang memakai susuk itu beresiko juga mati akan tidak dianggap sebagai manusia, itu tidak terima oleh Allah. Bergantayangan tidak terima. Itu saja. Itu saja. Ya, terima kasih banyak dari salah satunya kami yang bekerja dari susu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mohon dengan izin saya mohon perintah untuk kami berjuang ini masuk. Tambah jelas tambah. Dan otomatis meningkatkan seluruh power pasukan semua. Menyadarkan juga. Silahkan kamu berjuang. Salam. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awap semua. Pas. Sehat ya Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, bagi telah sedikit menyikapi konten kali ini perihal susu yang dipasang oleh seorang perempuan, dan ternyata di kehidupan sekarang ini pun bukan orang awam juga yang memakai, tapi dari golongan yang dianggap manusia itu alim pun memakai. Jadi satu pesan bagi kami maupun untuk para pemirsa, lebih berhati-hati dalam hal mengagumi kecantikan, ketampanan, dan juga
sebuah apapun yang menjadi kelebihan manusia itu pun harus disikapi dengan bijak. Karena apa? Jika kita menganggap sesuatu itu sangat berlebihan, maka nanti akan menjadi bumerang, di mana bumerang itu akan kembali menjadi dampak lebih buruk bagi kita yang mengaguminya tadi. Dan juga posisi sekarang ini sangat sulit sekali membedakan antara kebenaran yang sebenarnya dan juga kebenaran yang dibungkus dengan hitam, dibungkus putih. Semoga diberikan kepahaman dan juga mendapatkan sebuah dampak positif dan lebih-lebih meningkatkan iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadahnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya jika punya kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.